Andi adalah seorang rimbawan, seorang laki-laki yang hidup di antara pepohonan dan kesendirian yang menenangkan. Tugasnya sebagai penjaga hutan di kaki Gunung Seribu sering membawanya jauh ke dalam belantara, di mana batas antara realitas dan kepercayaan kabur. Namun, Andi selalu memegang teguh rasionalitasnya. Baginya, hutan adalah ekosistem, bukan kuil. Sampai hari itu, ketika ia tersesat oleh kabut yang terlalu tebal untuk musim kemarau. Senja baru saja menarik tirainya, menyisakan bias jingga yang berdarah di ufuk barat. Sang rimbawan seharusnya sudah kembali ke pondoknya 2 jam yang lalu, tetapi jalur setapak yang biasa digunakan lenyap, digantikan oleh jajaran pohon yang tampak asing. Udara di sekitarnya terasa berat dan lembab, tanpa suara. Tidak ada gesekan serangga, tidak ada riuh burung, bahkan angin pun seolah enggan berembus. Itu adalah keheningan yang menyesakkan, keheningan yang paling ditakuti oleh setiap orang yang pernah tinggal di hutan, keheningan yang tidak wajar. Andi terus berjalan, mengandalkan insting. Dia tahu bahwa di suatu tempat di depannya terletak air terjun tersembunyi, sebuah lokasi yang diyakini penduduk setempat sebagai gerbang para bunian, makhluk halus yang konon hidup berdampingan tetapi tidak kasat mata. Sebagai seorang rimbawan modern, Andi hanya menganggap cerita itu sebagai tahayul yang menarik. Saat ia mencapai puncak bukit kecil, pemandangan itu muncul di hadapannya. Air terjun tersembunyi itu memang ada, tetapi tidak seperti yang ada dalam imajinasinya. Airnya mengalir lembut di atas batu lumut, menciptakan tirai perak yang berkilauan. Namun, di lokasi air terjun itu, waktu terasa macet. Aliran airnya tampak diperlambat, dan tetesan air yang melayang di udara seolah-olah ditahan oleh semacam energi tak kasat mata. Pemuda itu terhenti di ambang batas vegetasi. Kaki rimbawan itu terasa enggan melangkah maju. Udara di sana jauh lebih dingin, tetapi bukan dingin yang menusuk, dinginnya terasa manis dan memabukkan, seperti menghirup aroma bunga yang mekar di tengah musim dingin. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Itu adalah suara tawa. Tawa itu merdu, jernih, dan terdengar begitu dekat sehingga Andi yakin dia tidak mungkin salah dengar. Tawa itu memiliki kualitas yang hampir bergetar, seolah-olah tawa itu sendiri adalah musik yang dimainkan pada instrumen kristal. Didorong oleh rasa penasaran dan kelelahan, Andi melangkah maju. Ia berjalan mengitari sebuah batu besar yang ditutupi oleh akar-akar pohon. Di sana, di kolam air terjun yang tenang, berdiri Lela. Gadis itu sangat cantik, dengan wajah yang tampak dibuat dari ukiran batu giok yang sempurna. Rambut hitam panjangnya menjuntai hingga ke pinggang, dihiasi oleh bunga-bunga hutan yang seharusnya hanya mekar pada tengah malam. Lela mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kain tenun berwarna ungu tua, dan yang paling mengejutkan, pakaiannya benar-benar kering meskipun gadis itu berdiri tepat di bawah guyuran air terjun. Mata Lela bertemu dengan mata Andi. Mata Lela besar, gelap, dan selalu tampak sedih, seperti menyimpan kesedihan ribuan tahun. Wajah gadis itu memancarkan aura kerentanan yang aneh, seolah-olah sentuhan paling kasar sekalipun akan membuatnya hancur. Lela tidak terkejut melihat Andi. Justru, rimbawan itu merasa seperti Lela memang sudah menunggunya. "Kamu tersesat, Tuan Rimbawan," ujar Lela, suaranya lembut seperti desahan angin. Andi, yang biasanya pandai berbicara, mendapati lidahnya keluh. "Saya mencari jalan pulang." Lela tersenyum tipis. "Jalan pulangmu belum saatnya ditemukan. Sudah larut. Mari, ikut aku berteduh." Tanpa menunggu persetujuan, Lela berbalik dan menghilang ke balik tirai air terjun. Andi, yang kini berada di bawah pengaruh pesona yang tidak dapat dijelaskan, mengikuti tanpa ragu. Melalui tirai air yang seharusnya basah dan dingin, Andi melangkah masuk ke dalam ruangan yang luas dan kering. Ini bukan gua alami. Ini adalah sebuah tempat tinggal, sebuah dimensi yang tersembunyi.
Dinding ruangan itu terbuat dari akar-akar yang saling terkait dan kristal yang memancarkan cahaya lembut, menciptakan pencahayaan seperti fajar abadi. Udara di dalamnya hangat, dan ia dipenuhi aroma rempah-rempah yang menenangkan. Tempat itu terasa seperti rumah, tetapi anehnya terasa asing. "Ini rumahku," kata Lela, berjalan menuju sebuah meja yang terbuat dari kayu yang memancarkan cahaya keemasan. Andi melihat sekeliling. Tempat itu dipenuhi dengan benda-benda aneh. Perhiasan yang terbuat dari cahaya beku, peralatan makan yang terbuat dari air yang mengeras. Tempat itu indah, sunyi, dan terasa tidak nyata. Andi merasakan keanehan waktu kembali menyerang. Setelah berjalan seharian penuh, ia merasa sangat lapar. Lela menyadari tatapannya. Lela mendekati rimbawan itu, tatapan mata sedihnya kini serius dan mendalam. Gadis bunian itu meraih kedua tangan Andi. Kulitnya terasa sangat dingin, tetapi sentuhannya menenangkan. "Dengarkan aku baik-baik, Tuan Rimbawan. Tempat ini berbahaya bagimu. Aku mengizinkanmu masuk, tetapi ada dua hal yang tidak boleh kamu langgar," Lela berbisik, suaranya menjadi lebih rendah. "Pertama," lanjut Lela, "jangan pernah memberitahu siapapun di duniamu tentang keberadaan tempat ini dan diriku. Ini adalah rahasia yang terikat pada nyawaku. Jika rahasia ini diucapkan, ikatan kita akan putus dan aku akan hilang." Andi mengangguk, terhipnotis oleh tatapan Lela. "Kedua, lihatlah makanan itu," kata Lela, menunjuk ke sebuah nampan buah-buahan yang tampak berkilauan di meja. "Jangan pernah menyentuh atau memakan apapun yang ditawarkan di sini. Makanan ini adalah makanan bunian. Jika kamu memakannya, kamu akan terikat selamanya pada alam ini, dan kamu tidak akan bisa kembali ke duniamu lagi." Andi menelan ludah, melihat buah-buahan yang tampak begitu lezat, seolah memancarkan sari kehidupan. Insting rimbawannya berteriak untuk lari, tetapi keindahan dan kerapuhan Lela menahannya. "Mengapa kamu menolongku? Siapa kamu sebenarnya?" tanya Andi. Lela tersenyum lagi, senyuman yang menyembunyikan kesepian yang dalam. "Aku Lela. Aku kesepian, Tuan Rimbawan. Dan di antara semua manusia yang pernah tersesat di sini, hanya dirimu yang memiliki kesedihan yang sama di mata. Kamu juga sendirian. Di tempat ini, kamu akan menemukan apa yang kamu cari." Andi tidak tahu apa yang ia cari, tetapi saat Lela meletakkan dahinya di dahi Andi, pemuda itu merasakan gelombang energi yang damai menyelimuti dirinya. Dia tahu, dia telah mengambil langkah yang tidak dapat ditarik kembali ke dalam dunia yang bukan miliknya. Ia telah memasuki rahasia Lela. Andi bangun. Ia merasa segar luar biasa, seolah ia telah tidur selama berminggu-minggu, meskipun ia yakin hanya tertidur beberapa jam. Cahaya di kediaman Lela masih lembut dan keemasan, cahaya yang tidak pernah berubah, abadi seperti alam bunian itu sendiri. Lela sedang menenun di sudut ruangan. Kain tenunnya tampak seperti terbuat dari cahaya bulan, bergerak dan berdesir dengan sendirinya. "Aku tahu kamu penasaran," ujar Lela, tanpa mengalihkan pandangannya dari tenunannya. "Tempat ini berada tepat di samping duniamu, tetapi dipisahkan oleh lapisan waktu yang tipis. Kami adalah penjaga. Kami adalah mereka yang memilih untuk hidup di luar kesibukan manusia. Kami adalah bunian." Andi memperhatikan gadis bunian itu. Lela tidak tampak seperti makhluk jahat atau hantu yang mengancam. Lela adalah entitas yang rapuh dan sangat cantik, tetapi kesendirian yang terpancar darinya terasa begitu nyata. "Mengapa kamu memilih sendirian? Mengapa kamu membawaku ke sini?" tanya Andi. Lela meletakkan alat tenunnya. "Kami memiliki kehidupan yang sangat panjang, Tuan Rimbawan. Dan dalam umur panjang itu, kami mencari penggenap jiwa. Kami hanya bisa memilih satu dari dunia manusia, seseorang yang jiwa dan hatinya tidak terikat kuat pada dunia fana. Dirimu, kamu tidak memiliki banyak ikatan.
Kata-kata Lela menusuk Andi. Memang benar, hidupnya sebagai rimbawan adalah hidup yang terisolasi. Tidak ada keluarga dekat, tidak ada kekasih. Kesendiriannya adalah undangan yang tak terucapkan. Lela berjalan mendekati Andi. Aku memilihmu, Andi. Aku memilihmu untuk menghilangkan kesepian ini, dan aku memilihmu untuk menjadi suamiku, diam-diam, di alam kami. Permintaan itu sungguh luar biasa, tidak masuk akal, dan sangat berbahaya. Tetapi di dalam kediaman bunian itu, di bawah pengaruh cahaya keemasan dan mata sedih Lela, rasionalitas Andi runtuh. Dia tidak melihatnya sebagai pernikahan dengan makhluk halus, dia melihatnya sebagai pelarian dari kesendiriannya sendiri. Aku menerima, kata Andi, suaranya terdengar asing di telinganya. Pernikahan itu berlangsung segera, tanpa kemeriahan, hanya disaksikan oleh keheningan dimensi itu sendiri. Lela membawa Andi ke sebuah kolam kecil di tengah ruangan, kolam yang airnya bersinar dengan kilau biru misterius. Ini adalah sumpah kita, bisik Lela. Sumpah yang mengikat dua dunia. Ini adalah sumpah yang tidak dapat dibatalkan, kecuali oleh hukuman Raja Bunian atau pelanggaran rahasia yang kau simpan. Lela mengucapkan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti air mengalir di atas batu, bahasa yang kuno dan penuh kekuatan. Kemudian, ia memegang tangan Andi dan mengulanginya, memaksa rimbawan itu mengikrarkan janji suci itu. Satu rahasia, satu hati, dua dunia. Jika rahasia terucap, nyawa terbayar. Saat Andi mengucapkan kata-kata itu, ia merasakan sensasi panas yang membakar di pergelangan tangan kirinya. Ketika sensasi itu menghilang, ia melihat tanda samar, garis hitam tipis, menyerupai akar yang melilit, telah terukir di kulitnya. Itu adalah tanda ikatan bunian. Lela tersenyum, tetapi matanya tetap sedih. Sekarang, kamu adalah milikku. Dan aku, milikmu. Tetapi kamu harus ingat, kita tidak bisa hidup sebagai manusia atau bunian sepenuhnya. Kita hidup di tengah. Kamu harus mematuhi aturanku, atau sumpah ini akan menghukum kita berdua. Lela kemudian mengulangi syarat mutlak yang harus dipatuhi Andi setiap kali ia mengunjungi. Batasan waktu kembali, saat fajar mulai menyentuh duniaku, kamu harus segera kembali. Kamu tidak boleh terlambat 1 jam pun kembali ke ambang batas ini pada malam hari berikutnya. Jika kamu terlambat, kamu akan terjebak di duniamu, dan aku akan lenyap. Batas pertukaran benda, jangan pernah membawa benda apapun dari sini ke sana, atau sebaliknya. Bahkan sehelai daun, sehelai rambutku, atau setetes air dari sini. Pertukaran materi akan mengganggu dimensi kita dan membawa penyakit pada alam kami. Itu adalah pelanggaran serius. Andi berjanji akan menaati semua aturan itu. Malam-malam yang dilalui Andi bersama Lela adalah surga rahasia, pelarian yang sempurna. Di sana, Andi tidak perlu menjadi rimbawan yang kesepian, ia adalah seorang suami, dicintai oleh entitas yang rapuh dan indah. Setelah semalam, yang terasa begitu lama, Andi kembali. Ia meninggalkan kediaman Lela, melangkah melalui tirai air terjun, dan kembali ke hutan tempat motornya diparkir. Fajar sedang menyingsing, dan ia merasakan dinginnya embun pagi di wajahnya. Ketika ia menyalakan motornya dan kembali ke pondoknya, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia berhasil, ia kembali, dan rahasianya aman. Namun, begitu ia membuka pintu pondoknya, ia disambut oleh seorang rekan kerja yang terlihat marah. Rekan kerjanya, yang bernama Iwan, sedang membersihkan lumut yang tumbuh tebal di motor Andi. "Andi, kamu kemana saja?" raung Iwan. "Sudah 3 hari kamu tidak terlihat. Ponselmu mati. Kepala mandor sudah mencari kamu kemana-mana." Andi tertegun. 3 hari? Iwan, jangan bercanda. Saya baru saja pergi semalam untuk berkemah lebih dalam, mencari sampel kayu baru.
Iwan menatapnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Semalam apanya? Hari ini adalah hari Kamis. Kamu menghilang sejak hari Senin pagi. Semua orang mengira kamu dimangsa harimau. Andi merasakan darahnya mendidih di dalam pembuluh darahnya. Sesuatu yang dingin merayapi tulang punggungnya. 3 hari. Dia hanya menghabiskan 1 malam bersama Lela. Perbedaan waktu itu sungguh mengerikan, sebuah anomali yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Andi sadar bahwa waktu di alam bunian berjalan sangat lambat dibandingkan dengan dimensi manusia. 1 malam di sana bisa setara dengan berhari-hari di dunia nyata. Andi berhasil menenangkan Iwan dengan alasan yang dibuat-buat tentang tersesat dan kesulitan sinyal. Namun, sejak saat itu, kehidupan ganda yang ia jalani menjadi penuh dengan ketegangan. Ia harus menghitung setiap detik, memastikan kunjungan singkatnya ke Lela tidak menyebabkan ia menghilang terlalu lama dari dunia manusia. Meskipun demikian, ada hal aneh yang terjadi di dunia Andi setelah pernikahannya. Keberuntungan tiba-tiba menyelimutinya. Rimbawan itu selalu berhasil menemukan spesies kayu langka yang dicari mandor. Ia selalu lolos dari kecelakaan kecil di hutan, dan penyakit yang dideritanya sejak lama tiba-tiba sembuh total. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menjaganya, membersihkan jalannya. Suatu malam, saat ia kembali dari Lela dan berbaring di pondoknya, ia mencium aroma yang sangat kuat, aroma melati yang manis dan dingin yang terasa terlalu dekat. Saat ia membuka mata, ia melihat bayangan samar yang berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu menyerupai siluet Lela, tetapi lebih transparan, seolah-olah Lela ada di sana, tetapi tidak seluruhnya berada di dunia ini, menjaganya dari kejauhan. Cinta yang dia temukan di alam lain membawa keberuntungan dan perlindungan yang nyata, tetapi juga membawa bayangan yang semakin menyeramkan ke dalam kehidupan fana Andi. Ia kini hidup di ambang batas, dan ia tahu, menjaga rahasia ini adalah pertaruhan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kehidupan ganda yang dijalani Andi segera menimbulkan keretakan yang signifikan dalam realitasnya di dunia fana. Kunjungan-kunjungan rahasia pemuda itu ke dimensi Lela, meskipun terasa seperti beberapa jam malam yang penuh kasih, secara konsisten menelan waktu berhari-hari di desa. Rekan kerjanya, Iwan, dan mandor hutan mulai menunjukkan kecurigaan yang terbuka. Andi akan menghilang selama 4 hari penuh, hanya untuk kembali dengan klaim bahwa dia hanya berjarak 1 hari perjalanan ke hulu sungai. Rimbawan itu terpaksa menciptakan jaring kebohongan yang rumit untuk menutupi lubang waktu yang terus membesar. Namun, seiring dengan kekacauan waktu, muncul pula fenomena aneh lainnya, keberuntungan yang tidak wajar. Andi, yang sebelumnya hanya rimbawan biasa, tiba-tiba menjadi yang paling sukses di antara semua rekan kerjanya. Papan kayu langka yang dicari-cari perusahaan, pohon besi merah yang seharusnya sudah punah di area tersebut, selalu ditemukan oleh Andi tanpa usaha berarti. Seolah-olah peta dan petunjuk yang diberikan Lela, meskipun hanya berupa bisikan lembut, menuntunnya langsung menuju harta karun. Andi mulai mendapatkan uang yang banyak, tetapi rezeki itu terasa dingin dan asing, hasil dari bantuan gaib yang melanggar hukum usaha keras manusia. Keberadaan Lela tidak lagi hanya tersembunyi di air terjun. Aura gadis bunian itu kini meresap ke dalam kehidupan Andi. Pondoknya, yang dulunya berbau debu dan kayu, kini seringkali diselimuti aroma melati liar yang menusuk, bau yang begitu murni dan dingin sehingga terasa tidak pada tempatnya di lingkungan yang kasar. Benda-benda di sekitar Andi juga mulai menunjukkan anomali. Sendok dan garpu di dapurnya seringkali tersusun rapi sendiri, dan pakaian yang baru dicucinya dilipat dengan lipatan yang terlalu sempurna untuk disentuh oleh tangan manusia. Andi tahu itu adalah Lela, menjaganya dan mengurus rumahnya, tetapi kehadirannya yang tak terlihat itu terasa seperti selubung es yang mengunci rimbawan itu dari dunia luar. Pemuda itu kini hidup di 2 dunia yang semakin jauh terpisah. Tekanan menjaga rahasia itu akhirnya mencapai titik puncak.
Meskipun Andi merasa terlindungi, dia juga merasa semakin terisolasi. Rasa kangen yang mendalam, hasrat untuk memiliki sesuatu yang nyata dari Lela, menguasai nalar pemuda itu. Dia mendambakan sesuatu yang bisa ia sentuh di dunia fana sebagai pengingat keberadaan istrinya. Perasaan itu tumbuh menjadi obsesi yang berbahaya. Pada kunjungan berikutnya ke dimensi Lela, di saat gadis bunian itu sedang sibuk menyiapkan tempat tidur mereka, yang terbuat dari lumut lembut yang memancarkan cahaya, Andi melakukan pelanggaran fatal yang telah diperingatkan Lela. Ia mendekati Lela dari belakang. Rambut hitam panjang Lela yang tergerai di punggungnya tampak begitu halus dan berkilauan di bawah cahaya keemasan dimensi itu. Andi memotong secara diam-diam sehelai rambut Lela, hanya sehelai, menyembunyikannya di dalam dompet lusuhnya. Pelanggaran itu terasa kecil, sebuah tindakan cinta yang egois, tetapi konsekuensinya terasa seketika dan dahsyat. Begitu helai rambut itu terpisah dari tubuh Lela, gadis bunian itu tersentak kesakitan yang tiba-tiba. Lela menjerit, memegang dadanya seolah-olah ditikam. "Andi, apa yang kamu lakukan?" raung Lela, matanya yang sedih kini dipenuhi ketakutan dan rasa sakit yang murni. Tubuh Lela mulai bergetar tak terkendali. Kulitnya, yang semula seperti giok, kini berubah menjadi pucat pasi, seperti kertas yang direndam air. Lela ambruk ke lantai lumut, dan yang paling mengerikan, setetes darah berwarna merah pekat menetes dari bibirnya. Itu adalah darah yang tampak terlalu padat dan terlalu merah untuk darah manusia biasa. Andi panik, berlutut di samping Lela. "Lela, aku tidak tahu. Aku mengambil sehelai rambutmu. Aku minta maaf. Rambutku adalah bagian dari jiwaku. Kamu membawanya. Kamu melanggar sumpah." Lela berjuang untuk berbicara, suaranya kini terdengar seperti beling pecah. "Materi dari dimensi ini tidak boleh disentuh oleh materi dari duniamu. Itu adalah racun. Itu menggangguku." Tubuh Lela kini menunjukkan tanda-tanda menghilang. Kakinya, dari lutut ke bawah, menjadi transparan, seperti kabut tebal. Rimbawan itu menyadari bahwa dia tidak hanya membahayakan ikatan mereka, dia telah membunuh istrinya secara perlahan dengan cinta egoisnya. Kekuatan yang menjaga rimbawan itu di dunia manusia kini menjadi bumerang yang mematikan bagi pasangannya. Andi dengan cepat mengeluarkan helai rambut itu dari dompetnya dan melemparkannya ke lantai bunian. Helai rambut itu langsung larut, berubah menjadi uap yang berbau wangi. Perlahan, tubuh Lela mendapatkan kembali kekokohannya. Transparansi di kakinya hilang, tetapi gadis itu masih terlihat sangat lemah, napasnya pendek dan cepat. Ketakutan di mata Lela begitu mendalam sehingga Andi merasa mual. Bukan takut mati, melainkan takut menghilang. "Aku tidak bisa melakukan itu lagi, Andi," bisik Lela, air matanya, yang tampak seperti air berkilauan, mengalir di pipinya. "Kita tidak boleh membawa apapun. Jangan pernah lagi. Jika kamu melanggar satu hal kecil pun, konsekuensinya bukan hanya sakit. Aku akan ditarik paksa oleh mereka." Lela tidak menjelaskan siapa mereka itu, tetapi nada suaranya cukup untuk membuat bulu kuduk Andi merinding. Setelah Lela pulih, malam itu menjadi malam yang paling dingin dan sunyi bagi mereka. Andi merasa bersalah. Keberuntungan yang dia nikmati di dunia manusia adalah racun yang membunuh Lela di alam bunian. Ia menyadari betapa tipisnya benang yang menahan pernikahan rahasia mereka. Saat Andi kembali ke dunianya, ia membawa serta ketakutan baru. Ia tidak hanya menyimpan rahasia, ia juga menyimpan racun yang perlahan-lahan meracuni cinta mereka. Kehidupan ganda ini terasa seperti berjalan di atas bilah pedang. Anomali yang diciptakan oleh Andi di hutan tidak hanya disadari oleh rekan-rekan kerjanya. Fenomena gaib itu juga menarik perhatian satu-satunya orang di desa yang memahami hukum-hukum alam gaib, Tok Batin Husin. Tok Batin adalah sesepuh kampung,
seorang lelaki tua yang tatapannya tenang tetapi tajam, seperti mata burung elang yang mengamati dari ketinggian. Beliau jarang berbicara, tetapi ketika Tok Batin mengeluarkan suara, setiap perkataannya terasa memiliki bobot batu granit. Suatu sore, saat Andi sedang memilah-milah kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran Tok Batin di pondoknya. Lelaki tua itu duduk di ambang pintu, menghirup aroma melati yang kini selalu ada di sekitar pondok, dengan ekspresi yang penuh kesedihan. "Kamu membawa pulang lebih dari kayu, Nak Andi," ujar Tok Batin, suaranya serak dan rendah. "Kamu membawa pulang udara dingin dari alam lain." Andi langsung merasa tegang. Dia berusaha bersikap rasional. "Saya tidak mengerti, Tok. Saya hanya bekerja." "Pekerjaanmu memberimu rezeki yang terlalu mudah," balas Tok Batin, mengalihkan pandangan tajamnya ke arah Andi. "Rezeki yang datang dari keberuntungan yang tidak wajar itu selalu datang dengan harga yang dibayar di tempat lain. Kamu mengambil dari alam, dan alam akan menuntut bayaran." Tok Batin bangkit dan berjalan perlahan, mendekati Andi. Tokoh spiritual itu tidak menanyakan rahasia Andi, Tok Batin hanya melihat konsekuensinya. Lelaki tua itu meraih pergelangan tangan kiri Andi, tempat di mana ikatan sumpah dengan Lela diukir. Sentuhan Tok Batin terasa dingin, tetapi juga memiliki energi listrik yang menakutkan. "Ini," kata Tok Batin, menunjuk ke garis hitam tipis yang menyerupai akar melilit di kulit Andi. "Ini adalah tanda ikatan haram. Ini bukan tanda cinta, Nak. Ini adalah tanda kepemilikan. Kamu telah mengikat dirimu dengan makhluk yang hidup di antara waktu, yang hukumnya bukan hukum kita." Andi tidak bisa menyembunyikan tanda itu. Tanda itu terasa hangat, seperti bara yang membara. Wajah rimbawan itu pucat, menyadari bahwa tanda ikatan itu terlihat oleh mata manusia. Tok Batin menjelaskan dengan nada yang tidak mengizinkan perdebatan, "Cinta kamu dan Lela adalah pelanggaran terhadap tatanan alami. Alam fana harus tetap fana. Alam gaib harus tetap gaib. Ikatan yang menyatukan keduanya hanya akan menghasilkan kesengsaraan abadi." Lelaki tua itu menceritakan kisah-kisah kuno tentang manusia yang memilih pasangan bunian. Semua kisah itu berakhir tragis. Salah satu pihak akan menghilang, menjadi gila, atau menjadi hantu yang terperangkap di antara dua dimensi. Tok Batin menegaskan bahwa hukum dimensi sangat kejam. Mereka tidak hanya menghukum yang melanggar, mereka menghukum ikatan itu sendiri. Tok Batin mendesak Andi untuk mengambil tindakan sebelum terlambat. Ikatan ini akan mencapai titik didih pada bulan purnama berikutnya. Kamu memiliki waktu 2 minggu. Jika kamu tidak memutuskan ikatan ini, Lela akan ditarik kembali secara paksa, dan kamu, Nak Andi, akan menjadi roh yang tersiksa, selamanya mencari dia di dunia yang tidak bisa kamu sentuh. Mendengar ramalan yang begitu pasti dan mengerikan, Andi merasakan benteng rasionalitasnya hancur berkeping-keping. Tok Batin tidak berbicara tentang hantu dan tahayul. Beliau berbicara tentang hukum dimensi, tentang keseimbangan kosmos yang telah dilanggar oleh Andi. Namun, di tengah ketakutan yang mencekik, ada satu hal yang lebih kuat, cinta Andi kepada Lela. "Saya tidak bisa, Tok," jawab Andi, menarik tangannya dari genggaman Tok Batin. "Saya sudah berjanji. Saya tidak akan membiarkan Lela menghilang. Saya akan mencari cara agar kami bisa bersama." Tok Batin Husin hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tatapan lelaki tua itu kini dipenuhi rasa kasihan. Anak muda selalu memilih gairah daripada kebijaksanaan. Kamu tidak mencari cara untuk bersama, Nak. Kamu mencari pintu menuju kehancuran. Pintu itu sudah terbuka, dan kamu sudah berjalan melewatinya. Tokoh spiritual itu kemudian memberikan petunjuk terakhir yang penuh misteri. Perhatikan mata air. Di sanalah waktu paling rapuh. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tok Batin pergi, menghilang kembali ke dalam keheningan hutan tanpa meninggalkan jejak suara.
Andi ditinggalkan sendirian di pondoknya, dikelilingi oleh aroma melati dan rasa takut yang mendalam. Tanda hitam di pergelangan tangannya terasa panas. Dia tahu, dia sedang bermain api dengan nasib, dan api itu akan segera membakar habis dirinya atau Lela. Pemuda itu kini memegang teguh keyakinan bahwa cinta mereka, meskipun terlarang, harus lebih kuat daripada takdir yang kejam. Dia mulai merencanakan langkah selanjutnya, mencari mata air yang dimaksud Tok Batin, berharap menemukan jalan keluar dari bencana ini. 2 minggu berlalu dalam ketegangan yang mencekik. Ramalan Tok Batin Husin tentang bulan purnama yang akan datang terasa seperti hitungan mundur menuju malapetaka. Andi menghabiskan setiap hari dalam dilema yang menyiksa, apakah ia harus melepaskan Lela untuk menyelamatkan jiwanya, atau mempertaruhkan segalanya demi cinta terlarang mereka. Keputusan Andi sudah jelas, tetapi pemuda itu membutuhkan sebuah rencana. Kunjungan-kunjungan Andi ke kediaman Lela menjadi semakin cepat dan penuh ketakutan. Lela juga menjadi lebih tegang dan kurus, seolah-olah aura dunia manusia yang kasar telah menguras habis kekuatannya. Mereka menghabiskan waktu bukan untuk bercinta, tetapi untuk merencanakan pelarian abadi. Lela terus berbicara tentang portal keabadian, sebuah lokasi mitos yang konon dapat mengubah manusia menjadi bunian dan bunian menjadi manusia, memungkinkan mereka hidup berdampingan tanpa melanggar hukum dimensi. Namun, Lela sendiri tidak pernah tahu lokasi pastinya. Andi merasa terdesak. Jika portal itu hanya legenda, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lela adalah dengan memastikan mereka tidak pernah tertangkap oleh pasukan Raja Bunian saat perpisahan paksa terjadi pada bulan purnama. Tekanan dari dunia fana pun memuncak. Rekan kerja Andi, Joko, pemuda yang sudah lama curiga, memutuskan untuk membuntuti rimbawan itu. Joko telah mengamati pola hilangnya Andi, selalu saat senja, selalu menuju kawasan air terjun tersembunyi. Sore itu, Andi bersiap untuk kunjungan terakhir sebelum bulan purnama. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk di kulitnya, pertanda bahwa perbatasan dimensi sedang rapuh. Ketika rimbawan itu mencapai batas vegetasi yang kabur, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Itu adalah Joko. "Andi, tunggu," teriak Joko. Napasnya terengah-engah. "Kau mau kemana? Kenapa kamu selalu menghilang di tempat ini?" Andi berbalik, wajahnya pucat. Rahasianya terancam terbuka. "Aku berburu." "Kembali, Joko. Ini area terlarang," bentak Andi, mencoba mengintimidasi. Joko tidak mundur. "Aku tahu kau tidak berburu. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Kamu menjadi aneh, Andi. Bau melati di pondokmu, keberuntungan yang tidak masuk akal itu, kau bersekutu dengan makhluk di sini, kan?" Kepala Andi dipenuhi oleh suara alarm. Sumpah itu, satu rahasia, satu hati, dua dunia. Jika rahasia terucap, nyawa terbayar. Jika ia mengakui rahasia itu kepada Joko, Lela akan lenyap. Namun, Joko terus mendesak, berjalan semakin dekat ke tirai air terjun. Dalam kepanikan absolut, Andi melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada pengakuan lisan. Dia mencoba mengambil dompet Joko. Rimbawan itu ingin mengambil kunci kontak motor Joko, memaksa rekannya itu pergi dan lupa. Pelanggaran fatal. Saat Andi mencengkeram lengan Joko dan mencoba merampas dompetnya, tubuh rimbawan itu, yang kini telah terkontaminasi oleh energi bunian, bersentuhan langsung dengan objek fana yang dimiliki oleh manusia yang tidak mengetahui rahasia. Pertukaran energi itu menjadi katalisator bencana. Andi merasakan tanda ikatan haram di pergelangan tangannya terbakar dengan api yang sangat panas, jauh lebih panas daripada saat ia memotong rambut Lela. Pada saat yang sama, Lela, yang menunggu di balik air terjun, menjerit. Jeritan Lela begitu tajam dan menyakitkan, seolah-olah jiwa gadis bunian itu sedang dirobek. Andi melepaskan Joko. Rekannya itu, yang terkejut dan ketakutan,
berlari kembali ke hutan tanpa menoleh ke belakang. Andi tidak mengejar. Dia hanya bisa mendengar jeritan Lela dan merasakan rasa sakit yang membakar di tangannya. Andi bergegas ke kediaman Lela. Pemandangan di dalamnya jauh lebih mengerikan daripada saat Lela sakit sebelumnya. Lela tergeletak di lantai, tubuhnya tidak hanya transparan, tetapi kini bergetar hebat. Wujud gadis bunian itu berkedip-kedip, seolah-olah ada dua frekuensi yang bertabrakan di dalam dirinya. Pakaian tenunnya mulai sobek di beberapa tempat, dan dari robekan itu, alih-alih kulit, yang terlihat hanyalah cahaya putih yang dingin. Andi, kamu melanggar, sumpah, bisik Lela, air mata mengalir dari matanya. Air mata itu, begitu menyentuh lumut lantai, langsung menguap. Aku minta maaf. Aku hanya ingin dia pergi. Andi berlutut, mencoba menyentuh Lela, tetapi takut sentuhannya akan mempercepat kehancuran istrinya. Raja, dia tahu. Ikatan ini terpapar. Energi fana mengganggu jaring waktu, Lela berjuang untuk berbicara. Aku harus kembali sekarang, atau aku akan lenyap selamanya. Tetapi Lela terlalu lemah. Setiap kali gadis bunian itu mencoba berdiri, tubuhnya bergetar dan wujudnya nyaris hilang. Tiba-tiba, udara di dalam kediaman bunian itu berubah menjadi es yang padat. Aroma melati yang lembut menghilang, digantikan oleh bau tembaga dan kekuasaan yang dingin. Dari dinding di belakang altar Lela, muncul bayangan. Bukan bayangan yang lembut, melainkan siluet yang tajam dan mengancam yang memancarkan aura otoritas mutlak. Itu adalah Raja Bunian, atau setidaknya, manifestasi kekuatannya. Pelanggaran, suara sang raja terdengar, bukan dari tenggorokan, melainkan dari udara di sekitar mereka. Suara itu begitu kuat hingga membuat Andi merasa gendang telinganya hampir pecah. Materi fana telah menyentuh ikatan yang dilarang. Hukuman akan dilaksanakan. Bayangan itu mulai bergerak menuju Lela. Lela menjerit lagi, tetapi kali ini adalah jeritan perlawanan yang putus asa. Dengan kekuatan yang tersisa, gadis bunian itu meraih tangan Andi. Kita lari. Mereka tidak akan mengampuni. Mereka tidak punya waktu. Andi segera menggendong Lela yang tubuhnya terasa seringan bulu dan berlari menuju tirai air terjun. Mereka meninggalkan cahaya keemasan dimensi bunian, melompat kembali ke dunia fana, ke dalam hutan yang gelap dan dingin. Andi tahu, pelarian mereka adalah upaya terakhir. Mereka kini tidak hanya dikejar oleh hukum alam, mereka dikejar oleh penguasa dimensi itu sendiri. Pelarian kembali ke dunia manusia terasa seperti transisi yang kejam. Kehangatan dimensi bunian hilang, digantikan oleh hawa dingin dan kelembapan hutan malam yang menusuk tulang. Lela merintih di pelukan Andi. Tubuh gadis bunian itu kini terasa sangat berat di dunia fana, bertentangan dengan saat ia terasa seringan bulu di dunianya sendiri. Aku tidak bisa bertahan lama di sini, Andi, bisik Lela. Energi fana, terlalu padat. Ia menekanku. Andi menyadari bahwa pelariannya ke dunia manusia adalah pedang bermata dua. Dunia yang seharusnya menjadi pelindungnya kini menjadi racun yang menekan Lela. Rimbawan itu membawa Lela ke tempat persembunyian yang paling ia kenal. Sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik akar pohon beringin tua, jauh dari jalur setapak. Dia menidurkan Lela di atas lapisan daun kering. Lela tampak semakin memburuk. Kulitnya kini memancarkan cahaya yang sangat redup, dan napasnya sangat dangkal. Untuk pertama kalinya, Andi melihat ketakutan yang mendalam di mata Lela, bukan ketakutan akan Raja Bunian, melainkan ketakutan akan kelenyapan. Aku butuh kekuatan, kata Lela, suaranya hampir tidak terdengar. Aku terlalu lemah. Aku tidak pernah memakan apapun di sini, tapi sekarang, aku harus memakan sesuatu dari duniamu. Permintaan itu bertentangan dengan aturan dasar Bunian, aturan yang sama yang ia tetapkan untuk Andi. Tetapi Lela tidak punya pilihan.
Energi di dunia fana tidak kompatibel dengan tubuhnya, tetapi ia membutuhkan zat padat manusia untuk menahan tubuhnya agar tidak menghilang. Andi segera mengeluarkan perbekalan yang tersisa di ranselnya, sepotong roti kering dan sedikit air minum. Ia memberikannya kepada Lela. Lela mengambil roti itu dengan tangan gemetar. Wajah gadis bunian itu menunjukkan rasa jijik dan penolakan, tetapi dia memaksakan dirinya. Saat Lela memakan roti kering itu, Andi melihat air mata mengalir di pipi istrinya, air mata kepahitan dan keputusasaan karena melanggar aturan sucinya sendiri demi kelangsungan hidup. Saat Lela memakan makanan fana, energi di sekitar gua tiba-tiba berubah. Aroma tembaga dan kekuasaan yang mereka rasakan di dimensi bunian kini terasa di hutan. Andi mendengar suara-suara. Bukan suara langkah kaki manusia, melainkan suara gerakan yang mulus, seperti bayangan yang meluncur di atas dedaunan tanpa menyebabkan suara gesekan. Dia tahu, perburuan bunian telah dimulai. Andi mengintip dari celah gua. Di antara pepohonan, ia melihat siluet gelap yang tinggi dan ramping. Itu adalah penjaga bunian, yang dikirim oleh sang raja. Penjaga itu tidak menggunakan senter, tetapi mata mereka memancarkan cahaya hijau samar yang membuat bayangan di sekitar mereka tampak bergerak dan menari-nari. Yang paling menakutkan, penjaga itu tidak mencari secara acak. Mereka bergerak dengan pasti, mengikuti jejak energi bunian yang ditinggalkan Lela. Salah satu penjaga itu berhenti tepat di depan gua Andi. Sosok tinggi itu memutar kepalanya, dan meskipun wajahnya tertutup bayangan, Andi merasakan tatapan dingin dan tanpa emosi yang menembus ke dalam jiwanya. Lela, sebuah suara yang mendesis, kering, dan seperti angin berbisik keluar dari bayangan penjaga itu. Ikatanmu telah tercemar. Kembali sekarang. Hukuman penguasa menanti. Lela, yang mendengar suara itu, merangkak mundur, tubuhnya gemetar. Mereka tidak akan memenjarakanku. Mereka akan menghancurkanku. Andi menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan di sana. Mereka harus bergerak. Dia tahu penjaga bunian akan mengandalkan kekuatan dimensi mereka untuk mengejar, tetapi di hutan fana, Andi, sang rimbawan, memiliki keunggulan geografis. Dengan hati-hati, Andi menarik Lela keluar dari gua. Lela, yang kini jauh lebih lemah meskipun telah makan, memeluk Andi erat-erat. Mereka mulai berlari, menembus rimbunnya hutan. Andi menggunakan semua pengetahuannya sebagai rimbawan, ia berlari menyeberangi sungai kecil untuk menghilangkan jejak, ia memecah ranting-ranting agar penjaga mengira mereka pergi ke arah lain. Tetapi penjaga bunian itu selalu berada di belakang mereka. Meskipun gerakan mereka mulus dan tanpa suara, mereka tidak pernah tersesat. Dalam keputusasaan, Andi melakukan trik fana terakhir. Ia menyalakan korek api dan membakar sedikit daun kering, menciptakan asap tebal yang membingungkan indera mereka. Asap itu memberikan waktu sejenak, tetapi saat mereka berlari, Andi melihat kepergelangan tangannya. Tanda ikatan haram itu kini berkedip-kedip dengan cahaya merah samar, seperti jantung yang berdetak. Andi tahu, jejak yang ditinggalkannya bukanlah jejak kaki. Jejak yang dikejar bunian adalah ikatan spiritual yang ada di tubuhnya. Selama tanda itu ada, mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi. Mereka harus mencapai titik nol yang ditunjukkan Tok Batin Husin, mata air yang rapuh, satu-satunya tempat di mana hukum bunian dan hukum fana mungkin bisa dinegosiasikan. Andi dan Lela berlari tanpa henti, didorong oleh keputusasaan dan dikejar oleh penjaga bunian yang tak kenal lelah. Mereka tahu bahwa penjaga hanya mengikuti tanda ikatan haram yang membara di pergelangan tangan Andi. Setiap kali Andi berhenti untuk menarik napas, tubuh Lela semakin dingin, dan rimbawan itu merasa istrinya semakin berat di pelukannya. Lela hampir tidak bisa berjalan. Aku tidak bisa. Aku akan mati di sini, Andi, bisik Lela, suaranya kini lemah seperti bisikan daun kering. Bawa aku kembali ke air terjun.
Setidaknya biarkan aku lenyap di tempat kita bertemu. Andi menolak. Dia berpegangan pada petunjuk samar Tok Batin Husin, mata air yang rapuh. Andi ingat bahwa mata air yang memiliki aliran paling lambat dan paling tersembunyi berada di gua kuno di kaki Gunung Seribu, tempat yang disebut Gua Pertapaan. Tempat itu dikenal memiliki energi yang unik, perbatasan dimensi yang berputar. Saat mereka mencapai lembah yang diselimuti kabut pagi, Andi melihat sebuah siluet berdiri di dekat Gua Pertapaan. Sosok itu mengenakan jubah tenun lusuh dan memegang tongkat kayu ulin. Itu adalah Tok Batin Husin. Tokoh spiritual itu tampak sudah menunggu. Di sekelilingnya, Tok Batin telah menyalakan beberapa dupa yang asapnya menciptakan dinding kabut tebal yang tidak wajar, menghalangi pandangan penjaga bunian. "Masuk, Na Andi." "Cepat," seru Tok Batin, suaranya mengandung perintah yang tidak bisa dibantah. Andi membawa Lela masuk ke dalam gua. Di dalam, udara terasa lebih hangat dan kering. Lela, yang begitu memasuki gua, merasakan sedikit kelegaan. Tubuh gadis bunian itu berhenti berkedip-kedip, meskipun pucatnya tetap nyata. "Mereka mengikutimu," kata Tok Batin, menunjuk ke tanda ikatan haram di tangan Andi yang kini memancarkan cahaya merah kecil. "Ikatanmu adalah mercusuar bagi mereka. Aku hanya bisa mengulur waktu sebentar." Kekuatan Raja Bunian melampaui mantra fana. Tok Batin menatap Lela dengan tatapan yang penuh rasa kasihan, tetapi tanpa penyesalan. "Kamu seharusnya tidak pernah meninggalkan alammu, Nak. Sumpah adalah sumpah." Andi memohon kepada Tok Batin. "Tolong, Tok. Pasti ada cara." Lela bilang ada portal keabadian. Tok Batin tertawa getir. Itu bukan tawa gembira, melainkan tawa kesedihan yang mendalam. Portal keabadian hanyalah mitos yang diciptakan untuk memberi harapan palsu kepada mereka yang melanggar batas. Tidak ada cara untuk membuat bunian menjadi manusia seutuhnya, atau manusia menjadi bunian seutuhnya tanpa kehancuran. Lelaki tua itu kemudian mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada ancaman penjaga bunian. Lela sekarang berada dalam dilema biologis dan spiritual. Tubuhnya, yang terbuat dari energi murni bunian, sedang ditolak oleh materi padat di dunia ini. Setiap menit Lela berada di dunia kita, dia akan semakin melemah. Dalam waktu 1 hari, gadis itu akan lenyap, menjadi debu halus. Jika dia kembali sekarang, Raja Bunian akan menghukumnya, tetapi setidaknya nyawa spiritualnya akan diselamatkan. Tok Batin kemudian menatap Andi. "Jika Lela lenyap di sini, tanda ikatan haram di tanganmu akan meledak, memusnahkan ingatanmu tentangnya dan mungkin juga mengorbankan kewarasanmu. Cinta kalian akan menjadi luka yang selamanya membuatmu gila." Hukum dimensi menuntut keseimbangan. Solusi yang ditawarkan Tok Batin adalah sesuatu yang tidak ingin didengar Andi. Solusinya bukanlah kemenangan, tetapi pengorbanan yang menyakitkan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Lela dari kelenyapan total dan jiwamu dari kehancuran, Tok Batin berbicara dengan nada yang final, adalah kamu mengembalikan Lela sekarang ke perbatasan dimensi di air terjun tersembunyi. Kamu harus memintanya kembali. Ini harus menjadi perpisahan yang sukarela, agar Raja Bunian mau bernegosiasi. Andi menolak. "Tidak. Saya tidak mau melupakan Lela. Saya akan menjadi bunian. Saya akan mati bersamanya." Tok Batin meraih wajah Andi, memaksa pemuda itu menatapnya. "Lihat Lela, Nak. Gadis itu sudah memilihmu. Dia ingin kamu hidup. Dia ingin kamu bebas dari kutukan ini." Lela, yang mendengar semua percakapan itu, menguatkan dirinya. Gadis bunian itu memegang tangan Andi dengan kekuatan yang tersisa. "Tok Batin benar. Aku lebih baik dihukum raja daripada melihatmu menjadi gila karena aku. Aku ingin kamu hidup dengan ingatan ini, Andi. Agar ada yang mengingat bahwa cinta kita pernah ada." Lela memohon,
meminta Andi memilih perpisahan yang disengaja daripada kehancuran total. Andi menyadari bahwa ini adalah pernyataan cinta tertinggi dari Lela, memilih penderitaan abadi dirinya sendiri demi kelangsungan hidup Andi. Andi, dengan hati yang hancur, akhirnya mengangguk. Dia harus menghadapi Raja Bunian dan memohon keadilan terakhir, perpisahan yang menyisakan ingatan. Meskipun Tok Batin telah menciptakan penghalang kabut, mereka tidak bisa tinggal lama di gua pertapaan. Tok Batin memberi mereka waktu kurang dari 1 jam. Andi harus membawa Lela kembali ke air terjun tersembunyi, tempat ikatan mereka dimulai, untuk memenuhi takdir yang menyedihkan itu. Perjalanan kembali terasa lambat dan menyiksa. Lela sudah terlalu lemah, dan kini dia hanya bisa berbisik. Tubuhnya terasa dingin seperti batu. "Jangan pernah lupakan aroma melati, Andi," bisik Lela, mencengkeram erat jaket rimbawan itu. "Itu adalah caraku untuk menjagamu." Setibanya mereka di air terjun tersembunyi, matahari sudah terbenam, dan tempat itu diselimuti oleh warna-warna gelap yang suram. Liminal spot itu, yang dulunya adalah tempat perjumpaan manis, kini menjadi panggung eksekusi spiritual. Tirai air terjun berdesir lebih keras dari biasanya. Kekuatan Bunian kini berkumpul di perbatasan itu, siap untuk menuntut haknya. Andi meletakkan Lela di atas batu besar di tepi kolam, tepat di tempat dia pertama kali melihat Lela berdiri, kering di bawah guyuran air. Saat itu juga, sosok Raja Bunian muncul. Sang Raja tidak datang dalam bentuk bayangan kali ini. Beliau hadir dalam wujud yang menakutkan, seorang pria tinggi dengan jubah gelap yang terbuat dari lumut dan akar. Wajah sang Raja dingin, sempurna tanpa emosi, dan matanya memancarkan cahaya perak yang membuat udara di sekitarnya terasa sangat tipis. Raja Bunian membawa serta 3 penjaga yang berlutut di belakangnya. Mereka tidak berbicara, kehadiran mereka adalah ancaman yang hening. "Kamu melanggar hukum, manusia fana," suara Raja Bunian terdengar seperti gemuruh yang datang dari bawah tanah. "Kamu membawa istriku pergi dari tempatnya. Hukumanmu adalah kematian spiritual. Hukuman gadis itu adalah pembersihan paksa." Andi berdiri di depan Lela, menggunakan tubuhnya yang fana sebagai perisai. "Saya tahu kami melanggar sumpah. Tetapi kami melakukannya karena cinta. Lela tidak akan bertahan hidup jika dihukum paksa di duniamu yang dingin." Raja Bunian menyeringai, senyuman itu sama dinginnya dengan es. Cinta fana tidak diakui oleh hukum dimensi. Ikatan yang tercipta harus segera diputus. Kembalikan gadis itu, dan tanda ikatan di tanganmu akan dilenyapkan. Kamu akan hidup, tetapi kamu tidak akan pernah mengingatnya. "Tidak," teriak Andi, suaranya dipenuhi keputusasaan. "Saya tidak akan melupakannya. Biarkan saya menerima hukumannya. Tetapi biarkan Lela hidup tanpa rasa sakit." Lela, mengumpulkan energi terakhirnya, angkat bicara. Suara gadis Bunian itu kini dipenuhi otoritas, meskipun lemah. "Ayah penguasa, panggil Lela. Saya yang bersalah. Saya yang memilih dia. Saya menerima hukuman Anda. Tetapi saya memohon satu hal terakhir, biarkan Andi hidup dengan ingatannya. Dia adalah satu-satunya manusia yang pernah membawa kehangatan ke alam kita. Sebagai gantinya, saya bersedia menerima hukuman terberat. Saya bersedia dipenjara di istana selamanya, menjadi roh pengunci yang tidak akan pernah lagi melintasi batas, asalkan ingatannya tentang saya tetap ada." Pengorbanan Lela itu mutlak. Dia memilih hukuman abadi dalam kesendirian demi ingatan Andi. Raja Bunian terdiam lama, mata peraknya meneliti keutuhan hati Lela. Akhirnya, sang raja mengangguk. "Diterima. Hukumanmu adalah kutukan kehadiran abadi. Kamu akan berada di perbatasan, tetapi tidak akan pernah bisa disentuh atau terlihat olehnya. Manusia fana ini akan hidup, tetapi dia akan merasakan kehadiranmu, sebuah pengingat abadi tentang kehilangan yang telah terjadi."
Raja Bunian mengangkat tangan, dan cahaya perak yang kuat menyelimuti Lela. Tubuh Lela, yang sudah hampir lenyap, mulai menjadi lebih solid. Itu adalah proses yang menyakitkan. Lela menoleh ke Andi, dan dalam tatapan terakhir itu, ada cinta, kesedihan, dan perpisahan yang tak terhindarkan. Aku mencintaimu, Andi. Jangan lupakan aku. Andi mencoba meraih Lela, tetapi sebelum tangannya menyentuh kulit gadis bunian itu, Lela menghilang. Lela tidak lenyap sepenuhnya. Tubuhnya menjadi kabut tebal yang dingin yang melayang di atas kolam air terjun, kabut yang tidak bisa ditembus oleh pandangan manusia. Kabut itu tetap ada, dingin, sedih, dan beraroma melati. Lela berada di sana, hidup, tetapi terpisah dari dimensi Andi. Raja Bunian menatap Andi untuk terakhir kalinya. Pergi. Jika kamu kembali ke tempat ini dengan niat jahat, hukuman mati spiritualmu akan dilaksanakan. 3 penjaga Bunian dan Raja Bunian menghilang secepat mereka datang. Yang tersisa hanyalah Andi, berdiri sendiri di tepi air terjun tersembunyi, memeluk rasa dingin dari kabut tebal yang kini menjadi rumah istrinya. Tanda ikatan haram di pergelangan tangannya memudar, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Tanda itu menjadi bekas luka perak yang dingin, sebuah bukti abadi dari cinta yang tidak dapat dilanggar oleh kematian, tetapi harus dipisahkan oleh hukum dimensi. Andi kembali ke desa dalam keadaan seperti orang kesurupan. Rimbawan itu berjalan gontai dari hutan, tubuhnya dipenuhi luka goresan ranting dan lumpur, tetapi yang paling parah adalah luka di hatinya. Rasa sakit karena menyaksikan Lela diubah menjadi kabut abadi terasa lebih nyata daripada rasa sakit fisik. Kabut itu, yang kini menyelimuti air terjun, adalah kehadiran konstan yang mencekik. Setibanya Andi di pondoknya, ia disambut oleh Tok Batin Husin. Lelaki tua itu duduk di sana, menyeduh teh hangat, seolah-olah penantiannya adalah bagian dari takdir yang tak terhindarkan. Kamu berhasil, Nak, ujar Tok Batin, menghela napas panjang. Lela diselamatkan dari kelenyapan, dan ingatanmu diselamatkan dari kehancuran. Namun, Tok Batin melihat ada yang salah dengan hitungan waktu Andi. Berapa lama kamu pergi? Tanya Tok Batin. Sekitar 3 hari, Tok. Sejak Joko melihat saya, jawab Andi, kelelahan dalam suaranya terdengar jelas. Tok Batin menggelengkan kepala. Lelaki tua itu menunjuk ke kalender di dinding. Lihatlah tanggal itu baik-baik, Nak Andi. Kamu pergi meninggalkan desa ini 3 minggu yang lalu. Hampir 1 bulan penuh. Andi terhuyung. 3 minggu? Di dunia bunian dan di tengah pelarian mereka yang penuh tekanan, Andi merasa hanya menghabiskan beberapa hari. Jeda waktu yang dialami rimbawan itu kali ini jauh lebih parah daripada anomali waktu sebelumnya. Waktu di alam fana telah berlari kencang tanpa dirinya. Tok Batin menjelaskan bahwa percampuran dimensi dan pengaruh kekuatan Raja Bunian telah mempercepat waktu bagi dunia manusia. Kamu kehilangan hampir sebulan, kata Tok Batin. Kamu harus cepat membuat alasan. Perusahaan sudah menganggap kamu menghilang. Sebaiknya kamu katakan kamu tersesat parah dan mengalami demam hutan yang akut. Andi tidak peduli dengan pekerjaan atau perusahaan. Pikiran pemuda itu hanya terpusat pada Lela, pada kabut dingin yang kini menghuni tempat peristirahatan mereka. Tok Batin kemudian meraih pergelangan tangan Andi. Tanda ikatan haram yang semula hitam kini telah memudar, tetapi tidak hilang. Tanda itu menjadi bekas luka perak yang tipis dan dingin, yang melilit pergelangan tangan Andi seperti akar yang telah membeku. Ini adalah skar abadi MU, jelas Tok Batin. Skar itu tidak akan pernah hilang. Bekas luka ini adalah bukti bahwa cintamu adalah nyata, tetapi juga bahwa ikatan itu adalah kutukan. Setiap kali kamu merindukannya, bekas luka itu akan terasa dingin. Dan yang lebih penting, Lela juga akan merasakan sakitmu melalui bekas luka ini. Bekas luka itu adalah jembatan yang menghubungkan hati mereka dalam penderitaan.
Sebuah koneksi yang memastikan perpisahan mereka tidak pernah benar-benar total. Andi berhasil kembali ke rutinitasnya sebagai rimbawan, tetapi ia bukan lagi Andi yang sama. Pemuda itu bukan lagi orang yang rasional. Ia adalah seorang suami yang hidup dengan seorang istri yang tidak dapat dilihat. Keberuntungan di hutan yang dulu ia nikmati kini menghilang sepenuhnya. Andi harus bekerja keras untuk setiap batang kayu. Namun, setiap kali Andi merasa lelah dan putus asa, aroma melati dingin akan menyelimuti pondoknya, aroma yang meyakinkan Andi bahwa Lela ada di sana, menjaga jarak sesuai dengan kutukannya. Penderitaan Andi semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mencintai wanita lain. Setiap wanita yang mendekatinya terasa asing, tidak nyata, dan tidak penting dibandingkan dengan kehadiran Lela yang tak terlihat. Ia terikat pada hantu. Suatu malam, Andi mencoba menguji batas kutukan itu. Dia kembali ke air terjun tersembunyi, tempat kabut tebal itu terus berputar-putar. Kabut itu begitu dingin, begitu padat, dan beraroma melati yang sangat kuat. Andi mendekat, mencoba menyentuhnya. "Lela," bisik Andi. Andi mencoba melangkah ke dalam kabut itu, tetapi setiap kali ia melakukannya, kabut itu terasa seperti dinding es yang mendorongnya kembali. Energi bunian di dalamnya menolak materi fana. Lela berada di sana, hidup dan nyata, tetapi terperangkap dalam penjara dimensi yang tidak dapat disentuh. Saat Andi memaksa dirinya untuk mencoba menembus kabut, skar abadi di pergelangan tangannya terasa panas membakar, rasa sakitnya begitu hebat hingga ia menjerit dan ambruk. Itu adalah peringatan, Raja Bunian telah menetapkan batas, dan mencoba melanggar batas itu hanya akan membawa penderitaan pada keduanya. Andi akhirnya mengerti takdir yang kejam yang diberikan Raja Bunian. Lela telah memilih untuk menjadi kenangan yang menyakitkan agar Andi bisa hidup normal. Tetapi bagaimana mungkin Andi bisa hidup normal ketika ia tahu istrinya hanya berjarak beberapa langkah darinya, terperangkap dalam kabut dingin? Andi kembali ke pondoknya, jiwanya hancur, dan menjalani sisa hidupnya sebagai seorang rimbawan yang aneh. Pemuda itu sering berbicara sendiri, berbisik kepada aroma melati, menceritakan hari-harinya kepada kehadiran tak kasat mata yang ia tahu sedang mendengarkan. Skar abadi adalah satu-satunya tautan fisik yang ia miliki, dan Andi menjaganya, meskipun rasa dingin dan sakit yang dipancarkannya mengingatkannya setiap saat akan cinta yang hilang. Waktu berlalu tanpa ampun di dunia fana. 10 tahun berlalu. Kemudian 20 tahun. Andi, sang rimbawan, menjadi tua, rambutnya mulai memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Tubuhnya tidak sekuat dulu, tetapi skar abadi di pergelangan tangannya tetap terlihat jelas, bekas luka perak yang tidak pernah pudar. Andi tidak pernah menikah lagi. Dia hidup sebagai seorang pertapa, dikenal di desa sebagai pria aneh yang selalu menghabiskan senjanya di tepi air terjun tersembunyi. Kisah tentang Andi dan gadis Bunian sudah menjadi legenda yang diceritakan oleh Tok Batin kepada generasi baru. Kisah itu menjadi peringatan, cinta yang melanggar hukum dimensi akan berakhir dengan penderitaan abadi. Pada usia senja, Andi kembali ke pondoknya, tubuhnya sudah terlalu lemah untuk kembali ke hutan. Tok Batin Husin, yang juga sudah sangat tua, mengunjunginya untuk terakhir kalinya. "Kamu telah menjalani kehidupan yang sulit, Nak Andi," ujar Tok Batin, suaranya sangat serak. Andi hanya tersenyum tipis. Wajahnya dipenuhi kedamaian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. "Tidak, Tok. Saya menjalani hidup yang penuh cinta. Saya tidak pernah sendirian. Lela selalu di sini." Tok Batin mengangguk, melihat sekeliling pondok yang kini dipenuhi oleh aroma melati yang sangat kuat, aroma yang telah menjadi bagian permanen dari pondok itu selama puluhan tahun. "Dia akan memanggilmu segera," kata Tok Batin, memahami bahwa akhir Andi sudah dekat. Malam itu, malam yang dingin dan tenang, Andi berbaring di tempat tidurnya. Skar abadi di tangannya mulai terasa sangat dingin,
dingin yang menusuk hingga ke tulang, tetapi di tengah rasa dingin itu, ada rasa damai yang luar biasa. Andi memejamkan mata. Rimbawan itu merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Dia mencium aroma Lela yang memabukkan dan akhirnya mendengar suara Lela yang merdu, bukan bisikan di angin, tetapi seolah-olah Lela berada tepat di sampingnya. "Aku datang, Lela," bisik Andi, suaranya dipenuhi kelegaan yang sudah lama dinantikan. Andi meninggal dengan senyuman di wajahnya. Keheningan yang dijaga. Setelah kematian Andi, penduduk desa menemukan jasad Rimbawan itu. Tok Batin Husin dan beberapa penduduk kampung menguburkan Andi di tepi hutan, dekat dengan air terjun tempat Lela terperangkap. Pada hari pemakaman, hal aneh terjadi. Saat peti Andi dimasukkan ke dalam liang lahat, kabut tebal yang menyelimuti air terjun tersembunyi tiba-tiba bergerak. Kabut itu melayang di udara, meninggalkan tempatnya, dan bergerak ke tempat pemakaman Andi. Kabut itu mengelilingi liang lahat Andi, seolah-olah Lela telah datang untuk mengantar suaminya. Bau melati yang dingin dan manis memenuhi area pemakaman. Tidak ada yang takut. Mereka semua tahu, itu adalah tangkisan perpisahan terakhir dari seorang istri bunian. Setelah jasad Andi terkubur, kabut itu tidak kembali ke air terjun. Sebaliknya, kabut itu melayang tinggi ke langit, menghilang ke dalam awan, membawa serta aroma melati yang kini terasa damai. Tok Batin Husin tersenyum. Ikatan itu kini terputus oleh kematian. Mereka tidak dapat bersatu di dunia fana, tetapi di dimensi yang lebih tinggi, hukum dimensi tidak lagi mengikat mereka. Air terjun tersembunyi tetap ada, tetapi kabut tebal yang dingin itu tidak pernah kembali. Namun, setiap orang yang lewat di tepi hutan akan bersumpah bahwa mereka kadang-kadang mendengar tawa samar seorang wanita dan suara parau seorang pria yang bercerita, dua jiwa yang kini akhirnya dapat bersama, abadi dan bebas, di antara kenangan dan angin.